baju perempuan, baju nadaro atau baju bondo kandung, kemudian belahan dadanya ke di bawah. Dan itu kalau ada perda berarti dia di seluruh Sumatera Barat bisa melakukan kegiatan sesuai dengan kebebasan ekspresi. Dengan nomenklatur dilindungi kebebasan ekspresi, Mas. Kalau dilarang oleh penghulu misalnya. Ya, karena kan dia katakan ini kan kebebasan ekspresi. Ya, pertanyaannya yang salah. Ketika kemudian anggota parlemen bertanya ke rakyat legal standingnya, maka pertanyaan itu yang salah. Nah, salahnya di mana? Maka ketika diturunkan menjadi Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, maka yang dibangun itu adalah karakteristik daerah. Namanya peraturan daerah. Peraturan daerah. Kalau hanya mengcopy paste aturan yang lebih ada, untuk apa dibuat? Ini kan yang ditakutkan keberagaman. Ini yang salah kaprah memahami keberagaman. Keberagaman itu penghargaan. Bukan berarti menghilangkan yang ada. Kayak gini lah, saya pakai baju kemeja, Mak Kari pakai baju hitam, ini keberagaman. Mak Kari tidak boleh maksa saya dalam konteks harus pakai seperti Mak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Firdaus Abi. Kini Mak Kari ada di teras rumah Firdaus Abi bersama dengan Dr. Wendra Yurnaldi. Beliau adalah praktisi hukum, dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, tapi saat ini putusan atau perwakilan dari MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, khususnya bicara soal Ranperda Pemajuan Kebudayaan. Selamat siang, Wendra. Selamat siang, Mak Kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wendra datang bicara soal Ranperda. Ya. Nah, kalau kita dengar dari anggota DPRD, setiap masukan dari rakyat itu, termasuk kelompok-kelompok yang berkontribusi untuk revisi Perda Pemajuan Kebudayaan Sumatera Barat, dipertanyakan legal standing. Nah, legal standing, Wendra, itu seperti apa? Jadi itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena pertanyaannya yang salah. Ya, pertanyaannya yang salah. Ketika kemudian anggota parlemen bertanya ke rakyat legal standingnya, maka pertanyaan itu yang salah. Nah, salahnya di mana? Karena begini, wakil rakyat itu kan tuannya rakyat. Ketika rakyat datang, tidak boleh wakil nanya standing rakyat yang bertanya, yang menyampaikan aspirasi. Itu satu. Kemudian sebagai anggota parlemen, dalam pembentukan parlemen itu kan tugasnya parle bicara, apa yang dibicarakan yaitu aspirasi rakyat, ya kan, aspirasi rakyat. Sekarang ketika terkait dengan Raperda ini, ketika ada pertanyaan legal standing, ada beberapa lembaga atau relawan dan orang yang datang, maka saya katakan yang bertanya itu suruh baca lagi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, suruh baca lagi. Apalagi setelah putusan MK nomor 91 PUU tahun 2020. Yang di sana dikatakan tentang meaning participation atau full meaning participation. Partisipasi publik dalam bahasa sederhananya, partisipasi publik dalam keterlibatan pembahas diikutkan dalam pembahasan. Dasarnya ada setelah putusan MK nomor 91 tahun 2020, PUU tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan perubahan Undang-Undang 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, pasal 96, ya, di sana dikatakan masyarakat berhak, ayat 1, memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangan. Itu poin 1. Dan dapat ayat 2-nya baik bisa dikatakan secara online maupun offline. Ya, yang ketiga yang penting,
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan orang perseorangan. Jadi setiap orang boleh. Tapi Ibu Putang, kabarnya, Ya. Komisi 5 ya. Ya. Nah, Komisi 5 itu sudah mengundang, Ya. mendengarkan beberapa pihak Ya. untuk mendengarkan masukan, katanya seperti itu. Ya. Ada undangannya, ada tanda tangannya. Ya. Kenapa sekarang kok ada ribut-ribut? Ya, begini. Pertanyaan, apakah yang diundang itu sudah partisipatif? Saya selesaikan kalimat tadi. Jadi, masyarakat sebagai manusia, baik perseorangan atau kelompok, ya, yang terdampak langsung dan atau mempunyai kepentingan. Terdampak langsung atau yang mempunyai kepentingan. Sekarang, kalaupun betul dalam tahapan, jadi partisipasi itu dalam semua tahapan dalam undang-undang. Mulai dari perencanaan, perumusan pasal-pasal, penyusunan, pembahasan. Ya. Pertanyaannya, siapa yang diundang? Saya dititip pesan oleh Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, sampai kemudian relawan minta ketemu, sampai itu tidak pernah MUI Sumbar diundang. Katanya ada dari MUI. Ya, tunjukkan. Karena begini, kayak saya misal tadi dalam konferensi pers, karena Bu Ketua sedang berada di Mekah, karena kita punya surat tugas khusus. Tidak bisa dalam konteks organisasi, setiap orang mengklaim dirinya. Saya kemudian karena ketua dan kebetulan ketua bidang hukum, diberikan tugas untuk mengawal Raperda ini. Nah, dan kemudian di MUI, saya yakin dengan lembaga-lembaga lain juga seperti itu. Ketika kemudian mereka diutus, pasti dikabarkan. Yang penting, kenapa kemudian MUI terlibat? Betul dia bukan urusan agama, tetapi kemudian kebudayaan di Sumatera Barat terkait dengan falsafah adat bangsa syarak bahkan kita pula ABS-SBK. Maka di situ posisi kawal kita. Legal standingnya jelas. Ya. Kalau tidak masuk organisasi pribadi, boleh. Legal standing. Kan ada di ayat 3 tuh. Perseorang atau kelompok yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan. Artinya apa? Seniman, budayawan, ya, sastrawan. Boleh. Karena dia terdampak langsung dan punya kepentingan. Jadi tidak boleh seorang anggota dewan, selama kemudian dia adalah rakyat yang mempunyai aspirasi, dia wajib didengarkan. Pendapatnya wajib didengarkan. Kemudian ketika pendapatnya itu dibahas lagi dewan, pendapat yang diusulkan oleh aspirasi itu wajib dijelaskan kembali, dijawab. Kenapa ditolak, kenapa diterima. Ya, paham. Ini persoalannya, apa yang mengganjal dari Raperda itu kok jadi ribut? Iya, sebelum ke sana saya misal begini, pertanyaan legal standing sama juga pertanyaan yang kebalikan. Untuk apa perda itu dibuat, dipaksakan untuk disahkan? Kan itu pertanyaannya. Ya. Ketika ditanya legal standing, juga harus ditanya, kenapa ini kesannya dipaksakan? Kok dipaksakan? Ya kan kesannya kejar tayang. Kan ketika ada aspirasi, harusnya kan diundang. Dulu ada 4 kali ya. Dari informasi dari yang hadir sebelumnya udah 4 kali, 3 atau 4 kali. Ini kan bisa beberapa kali, dan ada yang diakomodir, ada yang belum. Ya tapi kan 27 atau 28 Agustus itu, ya, kan pergantian dari anggota DPRD itu. Ya. Ada yang terpilih, ya, ada yang tidak lagi. Yang sekarang? Ya. Ya. Nah, perganti 27 Agustus depan. Depan itu. Ya. Nah, apa juga terkait dengan ini harus diselesaikan pada periode anggota DPRD sekarang itu gimana? Enggak ada kewajiban. Idealnya ya, tapi tidak ada kewajiban. Seluruh rancangan peraturan perundangan dibentuk harus selesai. Ya contoh saya guyonkan. Misalnya Raperda Tanah Ulayat, ketika kemudian kita tolak, kan ditunda pembahasan. Ya kan? Sampai hari ini sependek pengetahuan saya, itu kalau nggak salah malah ditunda. Ada raperda-raperda lain yang sensitif menyangkut Minangkabau, kemudian adat Minangkabau, itu kan ditunda itu. Termasuk Perda Nagari pun beberapa kali ditunda kan, sebelum disahkan tahun 2018 kan. Artinya apa? Inilah bentuk dewan itu disuruh mendengar. Ya kan? Dewan itu disuruh mendengar aspirasi rakyat, bukan kemudian mengedepankan egonya agar ini sah. Karena yang dibicarakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik. Mereka mendengar, tapi tidak melaksanakan apa masukan itu. Ya, pertanyaannya kenapa dipertahankan? Apa yang dipertahankan? Ya, ketika ada misalnya begini,
27 relawan ini itu kan terdiri dari LK, MUI, kemudian ada Bundo Kanduang, ada Bakorkan, dan ada lembaga, yayasan, pelaku seni, pelaku budaya, tokoh adat, sanggar-sanggar. Karena kan ini berdampak langsung dan punya kepentingan. Harusnya mereka didengarkan. Nah, pertanyaan saya misalnya, setelah kemudian pertemuan terakhir dan ada draft terakhir, final, yang kabarnya sudah dikonsultasi ke Depdagri, apakah kemudian sudah, seingat saya kita belum pernah diundang lagi secara institusi. Harus kan ya Pak, kami tidak bisa memasukkan pasal ini pertimbangannya. Kami hanya bisa menerima. Ini kan tidak pernah. Oh, itu mungkin sudah mau diwakili ya, Tidak bisa. Karena dalam putusan MK 91 harus perintah undang-undang. Perintah undang-undang kemudian di pasal 96. Pasal 96 ya huruf 8, pembentuk peraturan perundang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Jadi setelah mereka bahas, mereka juga jelaskan ke kita, walaupun kalimatnya dapat ya. Dalam konteks transparansi publik dan aspirasi publik dan keterbukaan, transparansi, harusnya kan, ini kan tidak ada yang kita ego kan ini. Ini kan yang kita bicarakan adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Sumatera Barat, bukan face to face antara yang memberikan masukan dengan lembaga. Tetapi ini murni, ini bicara kepentingan masyarakat Sumatera Barat, kebudayaan Sumatera Barat, adat Sumatera Minangkabau ke depan. Oke, kita japuin nanti tinggal tadi. Apa yang masalah pokok yang dipersoalkan kita harus menunda itu atau malah menolak? Ya, ada substansi. Ya, pertama adalah menurut saya kita memahami dari segi hukum bahwasanya ada keinginan omnibus law kan, menggabungkan beberapa raperda menjadi satu untuk gunanya efisiensi karena ada namanya obesitas. Berarti ini digabungkan juga. Ya, tetapi ingat ruhnya itu jadi hilang kan, perda ke pemajuan kebudayaan digabung dengan cagar budaya dan museum. Walaupun dia sama, tetapi kita harus buat payungnya dulu. Kan hemat. Ya hemat itu belum tentu efisien dan belum tentu efektif. Ya contoh Mak Kari karena hemat jalan kaki ke Bukit Tinggi. Dia hemat tapi tidak efisien dan tidak efektif. Tidak selamanya kata hemat. Iya, tidak selamanya kata hemat itu dia efisien dan efektif. Iya kan? Nah, ya seperti itu Mak Kari jalan kaki kan. Sementara mobil ada kan. Masalah poin yang mana yang sebetulnya yang artinya begini, ini kan sebenarnya kan dimulai dari Undang-Undang Kebudayaan, Undang-Undang Cagar Budaya, dan PP tentang museum. Jadi pemajuan undang-undang. Nah, ini digabung. Saya melihat ini hanya digabung mengadopsi apa yang sudah ada di peraturan yang lebih atas. Tetapi ada yang lupa. Yang diatur dalam Undang-Undang Kebudayaan, saya fokus ke Undang-Undang Kebudayaan dan PP Kemajuan Kebudayaan, ini kan dia bicara budaya nasional, budaya secara umum. Maka ketika diturunkan menjadi Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, maka yang dibangun itu adalah karakteristik daerah. Namanya peraturan daerah. Peraturan daerah. Kalau hanya mengcopy paste aturan yang lebih ada, untuk apa dibuat? Ya contohnya misalnya ada azas. Ada azas misalnya. Ada debat tebal tentang azas. Kalau di Undang-Undang Kebudayaan itu ada azas toleransi, keberagaman, dan kemudian ada azas kebebasan ekspresi itu dijelasin. Keberagaman itu dikunci juga, selama termasuk kebebasan ekspresi dikunci juga selama tidak bertentangan peraturan undang. Kita sampai hari ini, apakah kemudian Raperda ini tidak ada penjelasan? Draft yang kita terima hanya pasal-pasal saja. Raperdanya. Belum dilanjut. Apa masalahnya dengan kebebasan berekspresi? Kita kan dunia modern. Oh, enggak bisa, karena kan ada nilai. Ada nilai yang harus dijaga. Kalau kebetulan seperti, misalnya, apa masalahnya dengan kebebasan berekspresi? Ingat, di penjelasan di Undang-Undang Kebudayaan, kebebasan berekspresi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan. Ya, kita karena ada budaya lokal, budaya daerah, maka dia tidak boleh bertentangan dengan nilai. Mana contoh yang bertentangan kebebasan berekspresi? Ya, contoh saja bisa saja orang dengan alasan kebebasan ekspresi besok laki-laki pakai suntiang dengan nama ekspresi. Iya kan? Kemudian yang perempuan, yang baju perempuan, baju nadaro atau baju Bundo Kanduang, kemudian belahan dadanya ke di bawah. Dan itu kalau ada perda berarti dia di seluruh Sumatera Barat
bisa melakukan kegiatan sesuai dengan kebebasan ekspresi. Dengan nomenklatur dilindungi kebebasan ekspresi, Mas. Kalau dilarang oleh penghulu misalnya, Ya, karena kan dia katakan ini kan kebebasan ekspresi. ada perdanya. Ya, sementara adat ada budaya itu ada nilai, ada nilai luhur yang tidak boleh serampangan. Karena seluruh budaya punya filosofi. Nah, ketika kemudian dengan alasan kebebasan ekspresi filosofinya diganggu, maka itu penghinaan terhadap kebudayaan itu sendiri atau budaya Minangkabau sendiri. Ini yang kita takutkan. Maka janganlah tiba-tiba karena azas itu ada di undang-undang turunkan langsung. Harusnya saya belum mendapat atau karena keterbatasan saya belum mendapat di penjelasan, karena azas itu biasanya di penjelasan. Walaupun dalam normatika pembentukan peraturan perundangan penjelasan itu bukan berisi norma yang mengikat, tapi dia menjelasin. Nah, maka kan tidak ada kita dapat. Maka misalnya usulnya toleransi itu adalah selama tidak bertentangan dengan filosofi adat sandi sarak kitabullah atau nilai-nilai luhur yang ada di Sumatera Barat. Iya, kabarnya. Atau keberagaman. Kabarnya ada di situ dikunci. Jadi kewajiban pemerintah itu termasuklah kebebasan berekspresi, memfasilitasi kebebasan berekspresi, melindungi, bertoleransi dan segala macam. Di pasal 2 itu dikunci dengan menurut pasal 5 ayat C undang-undang itu. Ya, undang-undang pemerintah Sumatera Barat. Di situ sesuai dengan adat Salingka Nagari. Ini kan yang dipermasalahkan dulu. Iya, undang-undang 17. Iya, dipermasalahkan harusnya sesuai dengan adat panjang dan Salingkuang Nagari. Adat Salingka Nagari. Salingka Nagari itu. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, apa masalahnya di situ? Ya, masalahnya begini, kalau kemudian kita tidak bertegas-tegas, contoh ya, Perda nomor 4 tahun 2020 tentang pemajuan kebudayaan Bali, kemajuan dan pelestarian kebudayaan Bali, tegas dia Bali, dan itu budaya Bali. Nah, ya kenapa di Bali ya di Bali? Ini kan kita alergi menekankan kebudayaan kebudayaan Sumatera Barat itu adalah Minangkabau karena ada pertimbangan. Iya, kita sepakat, kita tidak boleh zalim dengan budaya. Ya. Tetapi harus ditegaskan budaya asli mana asli, mana diaspora. Kalau yang sekarang? Ini kan tidak jelas. Kebudayaan daerah kan ada di angka 22 tentang kebudayaan daerah. Tapi di sana dikatakan interaksi budaya. Jadi campur-campur, maka akan hilang. Sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman berkembang, maka kebudayaan Minangkabau, kebudayaan daerah Sumatera Barat yang identik dengan Minangkabau dan Mentawai, karena Sumatera Barat itu ada budaya asli, yaitu Minangkabau, dan sesuai Perda nomor 7, kita pakai kebudayaan Minangkabau dan budaya Mentawai yang di masyarakat Mentawai, clear. Dan itu juga ada misalnya Perda Bali, ruhnya Bali, kemudian Perda Jogja, Jawa. Bahkan Bali itu katanya sesuai dengan agama Hindu. Iya, ada kalimat seperti itu dibaca di Perda. Artinya apa? Ketika ini kan yang ditakutkan keberagaman. Ini yang salah kaprah memahami keberagaman. Keberagaman itu penghargaan, bukan berarti menghilangkan yang ada. Kayak gini lah, saya pakai baju kemeja, Mak Kari pakai baju hitam, ini keberagaman. Mak Kari tidak boleh maksa saya dalam konteks harus pakai seperti Mak Kari. Itu toleransi. Iya kan? Iya kan? Itu toleransi. Bukan toleransi, bahkan tidak lewat seorang. Ya, tidak toleransi itu karena saya minum kopi, Mak Kari minum teh, kemudian teh teh Mak Kari masukkan ke kopi saya masukkan ke teh Mak Kari. Tidak. Artinya saling menghargai. Itulah yang toleransi. Dan dalam adat Minang itu kan ada namanya Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sambungannya. Apa? Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan konsep Sapir. Iya. Ditambah dengan Dima aye disambut, isinan ranti yang dipatah. Di situ punya kegiatan, maka kita disesuaikan. Nah, jadi ketika ada ketakutan ketika ditegaskan kalimat Minang, maka ini kan tidak anti keberagaman. Begini, budaya yang diaspora, budaya yang berkembang di luar budaya asal, budaya asal kan sudah ada, misal di Jawa sudah ada di teman-teman yang budaya asal memperdakannya. Kemudian misal di
budaya Batak atau budaya Bali kan sudah ada. Tapi selama itu memang ada masalah dengan Tidak ada daerah. masalah. Jangan dengan perda ini buat masalah. Ini perda, Kan maaf, kawan-kawan dari dua daerah bagi kampung, ya, kampung Cino, ya, kampung ada, Kadiam, ya, kampung Nie. ya, tidak ada masalah. Jauh. Jadi ketika diformalkan dia bisa jadi masalah. Yang begini, kita ini kan di tengah disruption kalau bahasa anak kini kan, di era ketidakjelasan ini kan termasuk ya kan di era post, iya kan ambigu ini. Kalau tidak bertegas, 20 tahun lagi orang nggak kenal. Oh, budaya di Sumatera Barat ini orang nggak kenal lagi budaya Minang sebagai budaya Karena asal. kebudayaan daerah adalah Ya semua kreasi. seluruh proses interaksi antar budaya di daerah Sumatera Barat. Ya bisa saja misalnya, maaf, ini nanti jangan salah tafsir, bisa saja dicampur-campur budaya tidak cocok dia. Tidak cocok dia atas nama kebebasan ekspresi dan interaksi budaya. Kan masing-masing budaya punya nilai. Dan punya nilai, punya filosofi yang kemudian mempertahankan masing-masing. Kebudayaan itu punya nilai. Ya. Nilai itu ada dua unsur, Ya. etika Ya. dan estetika. Ya, dan semua masing budaya punya. Kalau saya katakan ya, masing-masing kebudayaan dia punya ego masing-masing. Karena ada nilai yang dipertahankan. Jadi, pengertian Maka titik temunya itu adalah penghargaan. Ya, ini maaf, jangan besok kemudian dicampur-campur. Gimana kalau begini, pengertian kebudayaan daerah Sumatera Barat itu? Kebudayaan daerah Sumatera Barat adalah kebudayaan Minangkabau yang dengan falsafah adat SBK dan sesuai adat Batak sepanjang. Nah, ya, Ayo panjang ya. Dan kebudayaan Mentawai serta Ya. kebudayaan lain yang tumbuh dan berkembang Ya. di Sumatera Barat. Iya, clear. Clear tuh. Iya. Nggak ada Yang masalah, kan? iya, tidak ada masalah. Kenapa? Saya herannya begini, orang takut kemudian menegaskan spesifik identitas kulturalnya. Dan itu saya lihat hanya di Sumatera Barat yang orang Minang. Dan itu dimunculkan oleh wakil rakyat. Iya. Dan semua politisi yang berkuasa ketika berkampanye mereka kemudian mengatakan kami akan memperjuangkan ABS SBK bagi Batam Tarandam. Itu dikutip 8 Oh ya, ketika kemudian mereka duduk, saya akan alergi menegaskan dengan alasan selalu menyalahkan pemerintah pusat. Padahal sebagian anggota DPRD itu kan bakal ada itu. Iya, itu kan problem. Selalu kan kemudian takut. Ada kepala daerah juga. Iya, kan selalu membahasnya kalau kita masukkan nilai Minangkabau begini bla 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 bla, takut nanti ditolak oleh lagi. Selama bisa dijelaskan. Ya, saya juga pernah sebagai konsultan perda ya. Ketika dijelaskan dengan rasionalitas kepada Depdagri atau AHU, rasanya clear. Tapi mungkin mereka tidak mampu menjelaskan. Saya tidak sampai Mungkin seperti ya. Mungkin bisa saja. Iya, kalau itu Karena kan begini, kita betul pemerintah pusat tempat bertanya, tapi juga belum tentu pemahaman pemerintah pusat itu kemudian cocok dengan kita. Maka karena konsep itulah didiskusikan, namanya konsultasi. Iya. Konsultasi itu apa? Agar mendudukkan. Nah, kemudian rujukannya, kenapa tidak pakai Perda 17? Undang-Undang 17. Kenapa Perda nomor Provinsi Sumatera Barat. ya lembaga adat ada, Perda 52 ada, Perda nomor 7 dikutip. Artinya kan itu. Kan jelas Minangkabau dikonsideran sebagai dasar hukum. Ya. Artinya apa? Jangan hanya mencatut dasar hukum di konsideran, tetapi batang tubuhnya pasal-pasal tidak cocok dengan yang dikutip di atas. Baik. Nah, ini kan hanya memajang peraturan saja. Tetapi kemudian ini akhirnya tidak ketemu buku jurue. Itu Sabuang balik Beko dengan Wendra itu. Pasti menarik. Karena siapa yang peduli kebudayaan pasti akan menarik persoalan-persoalan yang terkait dengan perda pemajuan budaya itu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.